Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian. Di antaranya dari Amerika Serikat ada produksi manufaktur di bulan Agustus, kemudian ada dari China, penjualan retail, dan juga dari Korea Selatan neraca perdagangan, kemudian dari Singapura neraca perdagangan, dan dari Indonesia neraca perdagangan. Dari dalam negeri pemirsa ada emiten yaitu BSSR ex dividen tunai interim, kemudian KMTR rapat umum pemegang saham, PANI rapat umum pemegang saham, SBAT rapat umum pemegang saham, TBKUM dividen tunai interim. Selanjutnya pemirsa, kita lihat update dari Bursa Asia di mana data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Di mana untuk Nikkei terpantau menguat 0,78%. Ini Nikkei dari Bursa Jepang. Straits Times Singapura naik 0,76%, Kospi Korea Selatan naik 0,91%, Hang Seng Hong Kong juga naik 0,59%. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas sejumlah sentimen dari dalam negeri termasuk indeks harga saham gabungan pemirsa yang kemarin menguat dan dalam sebulan terakhir juga menguat, tapi asingnya net sell bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya nih Pak Wawan. Mencermati sejumlah sentimen dari bursa global terlebih dahulu ya. Kita ke Amerika Serikat, data makronya semalam penjualan retail, kemudian juga terkait dengan tenaga kerja begitu ya, mingguan, lapangan kerja mingguan itu cukup positif. Sejauh mana Anda melihat ini akan mempengaruhi menjadi trigger? Karena kalau kita lihat di bursa global semalam, Wall Street-nya udah ditutup positif, kemudian bursa Eropa juga ditutup positif, Asia juga pagi ini dibukanya positif. Kira-kira peluangnya untuk pasar domestik akan seperti apa? Ya, Dojo sendiri kemarin naik sekitar 1%-an ya. Ini terimbas oleh tadi betul data-data makroekonomi yang dipandang baik, sehingga membuat potensi The Fed untuk menaikkan suku bunga di minggu depan ini relatif tidak ada ya. Artinya investor semakin yakin bahwa The Fed itu akan mempertahankan. Kalau betul The Fed mempertahankan, ya memang itu akan baik bagi salah satunya untuk nilai tukar, lalu juga untuk akan pengaruh juga kepada perdagangan komoditas terutama emas. Jadi hal-hal ini yang membuat bursa di regional hari ini positif dan harapannya di Indonesia itu juga akan terimbas positif juga. Ya, kalau kita lihat Dow Jones menguat tertinggi sejak penutupan 7 Agustus lalu begitu ya. Lebih dari 1 bulan adalah level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan. Kemudian bursa Eropa juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, indeks harga saham gabungan sebenarnya juga terlihat masih cukup solid nih ya Pak Wawan, tetapi net sell justru dicatatkan oleh investor asing, di mana dalam 1 bulan terakhir ini net sell sudah mencapai cukup besar begitu ya, baik itu dalam 1 bulan terakhir maupun juga 3 bulan terakhir. Net foreign sale di market reguler 5,15 triliun rupiah, kemudian 3 bulan terakhir 6,65 triliun rupiah, dan secara year to date memang masih positif sekitar 9 triliun rupiah, tetapi kita berbicara mengenai 3 bulanan dan juga 1 bulan gitu. Apakah ini terimbas dari sentimen China di mana ya Moody's sekarang memangkas lagi outlook dari properti China yang dinilai ini masih meragukan dari stabil jadi negatif. Jadi mungkin arus dana asing itu justru keluar karena terimbas juga dari China ini yang mengaruh ke ekuitas lain di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Ya, ya itu salah satu faktornya ya, memang betul itu karena ketika ada ketidakpastian terutama di regional ini investor asing terutama akan cenderung flight to safety ya, mereka akan melakukan profit taking untuk masuk ke instrumen atau region yang dianggap itu lebih aman, apalagi kalau dengan data US yang cukup baik, yaitu bisa saja dana-dana yang selama ini ada di luar itu akan tertarik balik untuk masuk ke US lagi. Di Indonesia sebetulnya tadi sudah disampaikan ya, kalau year to date itu sebenarnya kita masih positif. Artinya sebenarnya masih net buy. Jadi belum ada kekhawatiran terlalu besar ya terkait dana asing yang keluar, karena umum pada bulan Agustus dan September ini asing memang cenderung melakukan profit taking untuk keluar, karena biasanya dekat-dekat dengan setelah pembagian dividen mereka akan tarik dana keluar begitu ya. Tapi umumnya ketika nanti di akhir tahun itu asing akan kembali masuk. Saya juga masih melihat itu, terutama karena di tahun ini sebentar lagi akan ada pengumuman capres cawapres
ini pasti bisa membuat beberapa sektor menjadi diburu investor, terutama yang dipandang akan diuntungkan dengan uh, menangnya capres atau cawapres Oke, tertentu. itu kalau kita berbicara agak-agak menengah begitu ya Pak Wawan. Tapi bagaimana dengan harga saham-saham China kan mengalami rekor penurunan karena investor asing mungkin cenderung menarik dananya belasan miliar dolar Amerika Serikat dari portofolio emerging market di bulan Agustus. Arus keluar bulanan terbesar dalam 1 tahun ini didorong kekhawatiran terhadap pertumbuhan China yang merembet ke berbagai ekuitas lain. Nah, itu menanggapinya harus seperti apa tuh Pak? Ya, kalau China memang salah satunya betul data makronya kurang baik ya, tidak setinggi yang diharapkan untuk recovery ekonomi meskipun sudah dibuka pasca pandemi. Tetapi dari sisi geopolitik juga semakin memanas karena kalau kita lihat ada kabar bahwa China melarang para uh, anggota pemerintahannya untuk menggunakan iPhone, lalu Hmm, juga iPhone 15 ternyata dua persennya ya itu bisa diproduce oleh India, jadi kedepannya bisa saja nanti pindah ke ini dan seterusnya. Lalu juga Amerika juga ikut membalas dengan sanksi-sanksi yang lain. Jadi geopolitik ini juga menjadi faktor untuk membuat asing juga cenderung keluar sehingga justru harga-harga saham di sana semakin turun. Tetapi walaupun begitu, kalau kita bicara tentang Indonesia dan China, ini dari sisi perdagangan masih sangat kuat ya, dan lebih fokus kepada sektor komoditas sebenarnya kalau bicara kita dengan China. oke, lebih ke sektor komoditas lah yang kemungkinan besar akan terpengaruh begitu ya? Kalau berbicara Betul. mengenai dampak negatif dari China nantinya. Tapi kalau sektor-sektor lain masih ada berapa? Sekitar 10 atau 9 sektor lainnya itu juga masih layak banget untuk dicermati begitu ya. Apalagi kalau berbicara mengenai individu emitennya. Meskipun asing net sell tapi banyak nih yang perform bahkan dari semenjak IPO naik terus ya. Pak Wawan, nanti akan kita bahas rekomendasi saham pilihannya apa saja pemirsa. Jangan beranjak dari segmen Market Buzz. Kami akan segera kembali.